Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Natasha Febialita, NIM 11421 dari TL Angkatan 2021, anggota Praktikum Sistem Informasi Lingkungan untuk pertama. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana tutorial acara ketiga, yaitu tentang kemiringan lereng dan sayatan terskala. Yang pertama, kalian harus membuka ArcMap terlebih dahulu. Untuk blok pertama ini diberi data sekunder. Nah, untuk yang pertama sendiri, kita klik pada layers, klik properties, lalu pilih sesuai zona kalian atau koordinat, lalu klik OK. Nah, kalau udah sesuai kayak gitu, kita klik kanan lagi pada layers untuk menginput datanya. Kalau aku kan pakai ini. Jadi kita input batas administrasi dan juga konturnya, lalu kita close aja. Nah, hasilnya akan seperti ini. Lalu langkah pertamanya yaitu kita ke Arch Toolbox-nya, kita ke 3D Analysis Tools, lalu ke Data Management, kita pilih tin, kita pilih create, kita klik dua kali. Koordinat sistemnya kalian sesuaiin aja. Oke, kalau input feature-nya kalian masukin konturnya, lalu kalian oke. Kalian tunggu beberapa saat untuk create-nya. Nah, kalau sudah seperti ini, maka create telah berhasil. Lalu selanjutnya akan mengubah tin menjadi raster. Caranya kita klik pada Arch Toolbox. Lalu kita ke 3D Analysis lagi, kita klik yang Conversion, lalu kita pilih yang From Thin, kita pilih Thin to Raster. Kita klik dua kali, kita input thinnya, lalu pilih Float, lalu linear, lalu kita klik OK aja. Nah, kalau seperti ini, maka udah berhasil. Kita unchecklist aja untuk thinnya, lalu batas administrasi, konturnya juga kita unchecklist. Nah, setelah itu kita ke Arch Toolbox lagi, lalu pilih 3D Analysis, kita pilih Raster Surface, lalu pilih yang Slope, kita klik dua kali, lalu kita input creatinnya, Slope, lalu ini kita ganti Rise, ini kita tetap menjadi planar, lalu kita oke. Nah, kalau udah jadi seperti ini, ini adalah hasil klasifikasi kemiringan lereng, tapi dari ArcMap aja. Lalu kita akan mengubahnya menjadi klasifikasi menurut Van Zuidam. Bagaimana caranya? Itu kita kembali lagi ke Arch Toolbox, lalu ke 3D Analysis, kita pilih Raster Reclass, kita pilih Reclassify, kita klik dua kali, lalu kita pilih, kita masukin slope-nya, lalu kita pilih value, lalu kita masuk ke Classify, kita klik. Nah, classesnya kita ganti terlebih dahulu, yaitu menurut Van Zuidam kan 7, lalu pilih manual. Lalu untuk break values-nya, kita ganti menjadi menurut Van Zuidam, yaitu yang pertama ada 2, kemudian ada 7, kemudian ada 15, kemudian ada 30, kemudian ada 70, kemudian ada 140, dan ini kita ganti menjadi 141. Lalu kita oke aja kalau udah. Nah, kita oke. Nah, kalau seperti ini, maka udah jadi. Untuk selanjutnya kita akan mengubah raster menjadi poligon. Kita klik kanan, kita klik Arch Toolbox, lalu kita pilih Conversion.
Tools, lalu pilih From Raster, pilih Raster to Polygon. Kita pilih slope-nya tadi, value-nya tetap, ini juga kita tetap, kita oke aja. Nah, kalau seperti ini, maka slope-nya udah berhasil. Lalu kita akan mengeliminasi poligon yang kecil. Kita klik kanan pada poligonnya. Kita open attribute table. Lalu kita ke add file. Kita beri nama luas. Kita type-nya diganti float. Kita oke. Nah, kita klik kanan pada kolom luas. Lalu pilih calculate geometry. Kita yes. Lalu ininya udah dipindah area. Lalu koordinatnya juga udah sesuai. Kita oke aja. Kita yes. Nah, kita akan untuk mencari tahu luasan poligon yang akan kita eliminasi. Kita klik identifikasi atau identify. Lalu kita pilih untuk poligon yang akan kita eliminasi. Kita zoom in terlebih dahulu. Nah, kalau aku akan milih poligon ini. Nah, udah kan keluar untuk luasannya. Kita tahu. Lalu kita ke atribut table lagi. Kita copy terlebih dahulu. Kita copy luasannya. Lalu kita ke table. Nah, kita masukin untuk rumusnya. Yaitu luas spasi. Kita paste aja. Nah, ini adalah ukuran yang akan kita eliminasi. Kalau kita apply, oke, selanjutnya kita akan masukin rumus. Kita klik dua kali aja di metode ini. Terus lalu kita pilih ini spasi, lalu kita paste aja, lalu kita apply. Oke, selanjutnya kita buka ke kalkulator, lalu kita klik dua kali pada luas, lalu kita sesuaikan rumusnya dengan ini. Lalu kita klik pada get unique values untuk mencari luasan yang sesuai dengan identifikasinya. Kita klik, lalu kita tinggal apply aja. Nah, kalau udah ter-apply, kita close. Lalu kita pergi ke Arts Toolbox. Lalu kita ke Data Management. Kita pilih yang Generation. Kita pilih Eliminate. Lalu kita pilih yang Polygon. Lalu kita oke.
Nah, kalau seperti ini, maka poligon sudah tereliminate. Lalu kita klik kanan pada poligon eliminate. Lalu kita ke properties. Lalu kita klik simbologi, kategoris. Lalu pada value field-nya, kita pilih yang grid kode, lalu kita add value. Lalu kita ubah warna lereng sesuai dengan kelas kemiringan lereng Van Zwiedam. Ini warna hijau, tua, hijau, muda, ini. Terus yang keempat adalah oranye. Yang kelima warna pink atau merah muda. Dan yang terakhir itu warna merah gelap. Lalu kita oke. Lalu kita klik apply. Nah, jadinya akan seperti ini. Selanjutnya seperti ini hasilnya. Kita klik ini untuk menghilangkannya. Lalu kan ini shape-nya belum halus. Kita akan menghaluskan shape-nya dengan cara kita ke Arts Toolbox. Kita pergi ke Generation, kartografi dulu. Kita klik kartografi tools, lalu kita cari Generation. Lalu kita cari yang smooth polygon. Kita klik dua kali. Lalu kita input features-nya. Polygon eliminate yang udah tereliminate. Terus ininya kita ganti Beziers interpolation. Lalu kita oke. Kita tunggu beberapa saat. Nah, nah, kalau udah seperti ini, eh, smoothingnya telah selesai. Lalu selanjutnya kita akan mengklip ini agar bisa kita pergi ke geoprocessing. Lalu kita klip, lalu ini input feature-nya kita masukin ini, clip eliminate yang udah smooth. Lalu ini kita klik batas administrasinya. Nah, kalau udah, yes, nggak usah diganti, kita oke. Nah, kalau udah seperti ini, maka klipnya udah berhasil. Lalu langkah yang selanjutnya adalah melakukan simbologi pada peta kemiringan lereng ini. Dengan cara kita klik kanan pada peta kemiringan lereng itu, lalu ke properties, lalu ke simbologi, kategoris, lalu kalian pilih grid kode, lalu kalian pilih add values, lalu import, kalian pilih yang polygon eliminate, dan oke. Nah, lalu kalian apply. Dan oke, nah, kurang lebihnya akan jadi seperti ini. Untuk selanjutnya kita akan membuat sayatan. Nah, selanjutnya kita akan membuat sayatan dengan cara menceklis bagian tim pertama kita tadi. Lalu kita klik Tools 3D Analysis, kita klik Option.
Lalu pada location ini, kita ganti namanya menjadi sayatan. Oke, selanjutnya kita ke 3D Analysis Option, lalu kita pilih lokasi penyimpanannya. Kita kasih nama sayatan. Kita klik kanan pada kita klik kanan pada kreatin, lalu lalu kita ke 3D Analysis, kita option, lalu, lalu selanjutnya kita akan menceklis bagian raster class eliminate dan juga batas administrasi wilayah peta kita, yaitu peta administrasi Jember. Lalu selanjutnya kita ke 3D Analysis, lalu kita pilih option, terus kita pilih untuk lokasi penyimpanannya, kita pilih bikin folder baru, kita ganti nama jadi sayatan, lalu kita klik OK. Kita klik apply, lalu kita OK. Lalu kita unchecklist peta kemiringan lereng. Lalu lalu kita checklist bagian kreatin pertama. Nah, tampilannya akan seperti ini. Lalu kita sudah memasukkan wilayah administrasi kita, lalu kita pergi ke 3D Analysis. Kita pergi ke 3D Analysis lagi. Di bagian sini, kalian cari ada tulisan Interpolate Line. Lalu kalian menarik garis yang mencakup wilayah administrasi kalian. Nah, kalau aku kan wilayah administrasinya di bagian sini. Kita tarik, lalu klik dua kali. Nah, lalu untuk selanjutnya kita kalau ingin melihat hasil sayatannya, kita klik pada profil grab di atas. Nah, kita taruh pada sisi samping, lalu kita sekarang masuk ke insert, lalu pilih data frame, lalu kita klik kanan pada new data frame, lalu kita activate. Nah, kalau udah kita klik kanan lagi di new data frame, lalu kita pilih properties. Nah, kita sesuaiin aja koordinat peta kita yaitu 49S. Lalu kita klik apply, lalu kita oke. Nah, selanjutnya kita klik kanan lagi pada new data frame-nya, lalu pilih add data, lalu pilih folder sayatannya, pilih PG1 yang SHP, lalu kita klik add, lalu kita oke. Nah, tampilannya akan seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan klik kanan pada PG1-nya, lalu open attribute table, lalu terdapat kolom M dan Z. M merupakan koordinat dan Z merupakan itu adalah ketinggian. Lalu kita ke add file, kita akan memberi nama Z kali 3, lalu kita pilih type-nya menjadi float, kita klik OK.
Untuk tiganya itu tadi, seberapa besar eksagerasi yang kita inginkan. Lalu selanjutnya kita klik kanan pada kolom Z kali tiganya. Lalu kita ke file kalkulator. Lalu kita memasukkan rumus Z bintang 3. Lalu kita klik OK. Lalu selanjutnya kita pilih table option. Kita pilih export. Lalu kita pilih sayatan. Nah, kalau udah kita klik sayatan, file sayatan, lalu kita pilih save as. Lalu tipenya kita ubah jadi debug table. Lalu kita save. Lalu kita klik kanan pada export output. Se- Kita oke. Kita klik kanan lagi pada export output. Lalu kita pilih display XY data. Nah, pada X file-nya kita pilih M. Lalu pada Y-nya kita pilih Z. Lalu kita sesuaikan juga koordinatnya. Kalau sudah sesuai, kita klik OK. Lalu kita klik kanan lagi pada export output. Lalu kita pilih zoom to layer agar menjadi sejajar. Nah, kalau sudah, kita akan mengubah poinnya menjadi garis dengan cara mengklik Arch Toolbox-nya. Kita ke Arch Toolbox lagi. Lalu kita pilih Data Management Tools. Lalu kita pilih Feature. Lalu kita pilih Point to Line. Selanjutnya, kita memasukkan export output event sebagai input feature-nya. Lalu kita atur lokasi untuk penyimpanannya. Nggak usah diganti juga. Lalu kita klik OK. Lalu kita tunggu garisnya. Lalu kita pilih simpan di garis. Kita save. Lalu kita OK. Nah, kalau garisnya sudah muncul seperti ini, kita unchecklist komponen lain pada new data frame. Kita unchecklist semuanya. Nah, kalau udah jadi seperti ini, kita klik view. Lalu kita layout view. Lalu kita atur bagian layouting. Lalu kita ubah skalanya agar sesuai dengan peta yang di atas. Nah, kita sesuaiin aja.
Lalu selanjutnya kita akan mengklik kanan pada kotakan sayatan, lalu klik Properties, lalu kita sesuaikan dengan gridnya, yaitu 49S, lalu kita ke bagian bagian ke grids, lalu kita pilih new grid, lalu kita mengatur sistem gridnya menjadi measured and labels only, lalu kita klik, lalu kita klik finish. Lalu kalau udah kita klik properties pada grid, kita klik apply dulu, klik OK, lalu selanjutnya kita ke properties, lalu klik pada grid, kita klik akses, lalu kita mengubah mayor divisionnya dan subdivision toolsnya menjadi left and bottom. Lalu kita ke labels, lalu kita mengubah label aksesnya menjadi left and bottom juga. Lalu kita juga mengatur vertical labelnya menjadi right. Lalu kita additional properties. Lalu kita pilih number format. Lalu kita mengubah roundingnya menjadi 0. Kita oke, kita apply, oke. Nah, hasilnya akan terlihat menjadi seperti ini. Lalu kita save langsung aja. Eh, Setelah kita save, demikian untuk acara 3 pada praktikum sistem informasi lingkungan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.